Jakarta, kota yang sangat majemuk, kini semakin ramai dengan hari raya umat beragama. Salah satunya ditandai dengan gelaran lampion bernuansa Imlek di sejumlah titik di Jakarta yang bisa dinikmati seluruh warga dari berbagai latar belakang. Jakarta Light Festival 2026 digelar kembali di Bundaran HI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar Festival Imlek Jakarta yang digelar dari 13 hingga 17 Februari 2026. Dihiasi dengan beragam lampion dan ornamen Tionghoa yang menghiasi sepanjang kawasan Bundaran HI untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek, nantinya menghadirkan pertunjukan LED drone, barongsai hingga tari liong. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam beragaman Indonesia. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam keberagaman Indonesia. Jakarta akan menjadi kota yang inklusif, kota global, kota bagi siapapun, bagi semua agama-agama yang diakui pemerintah, termasuk tentunya merayakan Imlek yang ada di Jakarta. Dan seperti yang saudara ketahui, warga Tionghoa atau Tionghoa ini mempunyai kontribusi yang luar biasa di dalam adat Betawi. Sehingga dengan demikian, alkulturasi yang terjadi di Jakarta ini sebagai salah satu contoh bahwa Jakarta ini memang kota yang penuh warna, colorful. Jakarta Light Festival juga menghadirkan berbagai rangkaian acara menghibur para pengunjung. Atraksi yang dinamis dan diiringi musik yang meriah menambahkan semarak perayaan Tahun Baru Imlek di ibu kota. Kita mengisi acara, jadi kita kayak nyanyi-nyanyi gitu di pinggirnya, paduan suaranya. Bener banget. Banyak berarti nih totalnya semuanya? Kita 22 ya, 22. Berapa nih? 8 lagu, benar. Kian Mimi. Kian Mimi, kongsi-kongsi, jali-jali, benar. Tanah airku. Kongsi nih ya. Kongsi ya. 1, 2, 3. Kongsi nih ya, kongsi nih. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan untuk menertibkan jalan dan menghindari kemacetan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ruang rekreasi sekaligus momen kebersamaan bagi masyarakat yang mengisi libur panjang Imlek. Dari Jakarta, Berliana Melani, Leman iNews melaporkan. Sambut Tahun Baru Imlek, umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah mulai membersihkan patung dewa di kelenteng Hoktek Bio. Pembersihan dilakukan menggunakan air langit yang berasal dari air hujan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Selain merapikan dan membersihkan seluruh area, mereka juga membersihkan puluhan patung dewa dan berbagai peralatan yang ada di tempat ibadah Tridharma Kelenteng Hoktek Bio. Pembersihan patung dewa juga tidak menggunakan air biasa, yakni menggunakan air yang turun langsung dari langit atau air hujan yang ditambah campuran teh agar warna patung tidak pudar. Ini kita menggunakan air yang benar-benar jatuh dari langit. Jadi kita 1 minggu sebelum itu kita pasang ini ember ini untuk kita menampung air hujan. Yang airnya benar-benar tidak menyentuh apa yang benar-benar kita tampung dari langit. Tujuannya memang ini air ini kita harus bersih. Kegiatan serupa juga digelar warga keturunan Tionghoa di Kelenteng Siangma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembersihan rupang dewa-dewi dimulai dari lantai 1 yang akan berlangsung selama 4 hari hingga ke lantai 4 kelenteng. Pembersihan rupang dewa-dewi merupakan tradisi tahunan bagi warga Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek.
Dengan rumah ibadah yang bersih, umat Tridharma berharap dapat menyambut tahun baru dengan hati yang bersih, serta lebih menghayati datangnya tahun baru yang diikuti dengan semangat dan harapan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang Hari Raya Imlek, pedagang pernak-pernik Imlek di Petak 9 Glodok, Jakarta Barat dibanjiri pengunjung. Mayoritas pengunjung mencari angpau hingga lampion cantik dengan harga murah. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, kawasan legendaris Petak 9 di Glodok, Jakarta Barat kembali berdenyut dengan semarak merah khas perayaan Tionghoa. Ornamen merah, lampion yang menggantung di udara, serta bangunan bergaya arsitektur Tionghoa semakin memperkuat atmosfer khas perayaan Imlek. Lorong-lorong pasar kembali dipadati pembeli yang mencari dekorasi terbaik untuk menyambut tahun baru. Pengunjung mulai ramai berdatangan sejak pagi hingga menjelang petang, didominasi warga keturunan Tionghoa yang berburu kebutuhan perayaan. Dari berbagai hiasan yang dijual, lampion berputar menjadi salah satu produk paling diminati. Untuk lampion, harga berkisar mulai Rp100.000 untuk model standar hingga Rp2 juta untuk ukuran besar dengan desain khusus. Selain lampion, amplop angpau, stiker kaligrafi Mandarin hingga bunga mehua juga tetap menjadi barang yang paling dicari. Harga pernak-pernik pun bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan desain. Aktivitas jual beli di pusat pernak-pernik Imlek ini menunjukkan tren positif. Sejumlah pedagang mengaku jumlah pengunjung tahun ini lebih ramai. Para pedagang bisa mendapatkan total omzet 5 hingga 10 juta rupiah per harinya. Meningkatnya aktivitas belanja ini mencerminkan optimisme masyarakat dalam menyambut pergantian tahun menurut astrologi Tionghoa yang kali ini memasuki tahun kuda. Para pedagang berharap momentum ini menjadi titik balik kebangkitan ekonomi di kawasan Glodok. Pasar Petak 9 tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga ruang pengalaman budaya yang menyatukan sejarah, tradisi, dan kehidupan modern Jakarta. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai penumpang di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Sejumlah penumpang sengaja memanfaatkan momen liburan untuk berlibur dan pulang ke kampung halaman. Sejak pagi tadi, ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang Bandara Suta didominasi keluarga dan masyarakat yang ingin berlibur atau pulang ke kampung halaman. Di momen libur panjang Tahun Baru Imlek, menurut data pengelola Bandara Suta, peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Dan hari ini diperkirakan penumpang mencapai 161.000 atau naik 17% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan peningkatan pergerakan pesawat yang tembus hingga 1.124 penerbangan, baik keberangkatan maupun kedatangan. Saya mau pulang kampung, mau ke Singkawang. Oh, Singkawang kan memang kalau Imlek selalu rame ya. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari atau gimana? Oh, kalau dari saya tentu saja udah dari jauh hari, karena kan saya juga kerja ya harus nggak izin ke perusahaan. Terus emang di Singkawang kan selalu rame juga, jadi Imlek emang takut banget tiket pesawatnya habis. Terus bandara udara di Singkawang emang masih baru, jadi takut banget tiket habis. Libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek, Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur dipadati calon penumpang. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan waktu libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Area keberangkatan Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur dipadati ratusan calon penumpang. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam momen libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek yang berlangsung hingga Selasa mendatang. Salah satu penumpang mengatakan bahwa momen libur panjang ini sengaja ia manfaatkan untuk pergi berlibur bersama keluarga. Saya mau mudik ke Riau, ya, daerah Indragiri Gunung. Sama keluarga? Sama keluarga. Ini dalam rangka libur panjang? Dalam rangka libur panjang. Kebetulan juga kan sekarang mau munggahan. Jadi sekalian libur panjang, sekalian munggahan. Diperkirakan peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga hari Senin besok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara di Yogyakarta, lonjakan signifikan jumlah penumpang di dua stasiun, yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan.
PT Kereta Api Indonesia Daop 6 mencatat ada lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberangkatkan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek, Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan.